Hai Sobat DPS, selamat datang di podcast Depan Pintu Sekolah. Di podcast ini dimana tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu penting yang pasti yang berdampak pada generasi muda, ya kan? Oke, dimana pada episode kali ini kita akan membahas tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Sebuah tema yang menarik dan kompleks, bukan? Tentu dong. Kita punya bintang tamu spesial nih yang akan menemani kita pada hari ini. Bersama kita narasumber yaitu Dwi Ayu Nazila Suwitri yang akan berbagi perspektif dan pengalaman tentang bagaimana sih hubungan kedua negara ini berkembang. Oke, jangan lupa siapkan pertanyaan dan pandangan kalian karena di podcast pada hari ini kita akan mengupas tuntas topik ini dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Yuk, langsung saja kita sambut Dwi Ayu Nazila Sawitri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Wah, terima kasih untuk Syakra Rifka Gea yang telah mengundang saya di podcast Anda ini. Saya sangat senang bisa berbagi wawasan kepada pendengar tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini. Wah, justru saya nih yang sangat senang karena Anda bisa menghadiri acara podcast kami pada hari ini untuk memberitahukan kami info menarik tentang sejarah antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin sobat-sobat DPS nih masih pada asing dengar kata konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Baiklah, mungkin sebagai pengantar bisa jelaskan secara singkat, apa sih itu konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia? Baiklah, saya akan jelaskan sedikit tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 adalah konflik yang dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Indonesia di bawah Presiden Soekarno merasa bahwa pembentukan Malaysia sebagai federasi yang mencakup wilayah Sarawak, Sabah, dan Singapura yang merupakan upaya penjajahan baru oleh Inggris di Asia Tenggara yang mengancam stabilitas dan kepentingan Indonesia. Konflik ini melibatkan aksi militer, propaganda, dan ketegangan diplomatik dengan Indonesia melakukan operasi militer di perbatasan. Situasi ini berakhir setelah Soekarno digantikan oleh Soeharto yang lebih memilih pendekatan diplomatik dan menyetujui penyelesaian konflik. Wah, menarik nih. Kita lanjut aja ke segmen selanjutnya ya, yaitu latar belakang dan sebab-sebab konfrontasi. Mari kita gali lebih dalam apa yang sebenarnya memicu ketegangan ini hingga menjadi konflik terbuka. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia yang berkembang menjadi konflik terbuka pada tahun 1960-an. Dikenal sebagai konfrontasi Indonesia dan Malaysia, dipicu oleh perbedaan pandangan politik mengenai pembentukan negara Federasi Malaysia. Presiden Indonesia Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang diumumkan pada tahun 1963 yang akan menyatukan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Soekarno memandang federasi ini sebagai bentuk kolonialisme baru yang didukung oleh Inggris dan merasa bahwa wilayah-wilayah di Kalimantan Utara atau Sabah dan Sarawak adalah bagian dari Indonesia. Dia juga khawatir federasi ini akan mengancam posisi Indonesia di Asia Tenggara. Konflik ini diperparah oleh ketegangan ideologis antara kedua negara. Indonesia dengan sikap anti-imperialisnya dan Malaysia yang dianggap oleh pro-barat. Konfrontasi melibatkan aksi militer, infiltrasi, dan serangan terbatas di perbatasan. Namun, konflik ini berakhir pada tahun 1966 setelah Soekarno kehilangan kekuasaannya dan kepemimpinan baru di Indonesia memilih jalur diplomasi. Oke, baiklah. Apa sih peran kekuatan asing seperti Inggris atau mungkin Amerika Serikat dalam memperkeruh situasi ini? Keterlibatan Inggris dan Amerika Serikat memperkeruh konfrontasi Indonesia dan Malaysia.
Inggris mendukung pembentukan Federasi Malaysia dan mengirim pasukan untuk membantu Malaysia melawan infiltrasi Indonesia karena melihat Malaysia sebagai sekutu strategi pasca kolonial. Amerika Serikat meskipun tidak terlibat langsung mendukung Inggris dan Malaysia karena khawatir Indonesia yang dekat dengan blok komunis yang mengancam stabilitas Asia Tenggara. Keterlibatan kekuatan barat ini memperburuk persepsi Indonesia bahwa Malaysia adalah bentuk neokolonialisme yang didukung oleh barat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih situasi politik dalam negeri Indonesia pada saat itu mempengaruhi kebijakan luar negeri Soekarno? Situasi politik dalam negeri Indonesia sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Soekarno. Kekuatan Partai Komunis Indonesia atau PKI membuatnya condong pada sikap anti-barat dan sikap anti-imperialis, termasuk menentang Malaysia yang dianggap proyek neokolonial Inggris. Kondisi ekonomi yang buruk juga mendorong Soekarno mengalihkan perhatian rakyat melalui kebijakan luar negeri yang agresif. Selain itu, ambisinya untuk menjadi pemimpin dunia ketiga memperkuat sikap konfrontatifnya, termasuk terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Wah, emang sih cerita sejarah itu wah banget nggak sih? Kita jadi tahu tuh bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia. Terus tuh bagaimana tuh konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia itu terjadi, latar belakangnya sama sebab-sebabnya itu kayak yang awalnya kita nggak tahu apa sih konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia itu, apa sih sebabnya gitu kan, kita jadi tahu nih, kan menarik kali gitu kan. Jadi kita nanti tuh di segmen selanjutnya tuh kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi, yaitu adalah tahap konflik militernya sama eskalasinya. Jadi sobat-sobat DPS, nantikan episode selanjutnya di segmen berikutnya. Bye-bye. Hai Sobat DPS, kembali lagi bersama kita di depan pintu sekolah. Nah, di segmen sebelumnya kan kita tuh udah bahas kan tentang latar belakang terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, pada segmen kali ini kita akan bahas tahap konflik militer sama eskalasinya nih. Nah, kan kita udah paham tuh latar belakangnya. Oke, kita lanjut aja ke tahap eskalasi konflik. Bagaimana bentuk dari konfrontasi ini? Apakah benar terjadi bentrokan militer langsung antara kedua negara? Ya, benar sekali. Bentrokan ini dimulai dengan infiltrasi dan serangan oleh pasukan Indonesia ke wilayah-wilayah Malaysia. Pada tahap awal, Indonesia mengirim sukarelawan untuk mendukung gerakan perlawanan di Sabah dan Sarawak. Namun, eskalasi terjadi ketika pasukan reguler terlibat dalam operasi rahasia, terutama di wilayah perbatasan Kalimantan. Selain itu, propaganda politik juga gencar dimainkan oleh kedua pihak. Nah, pasti ada kan dampak dari eskalasi ini. Bagaimana sih dampak dari segi sosial dan politik di Indonesia dan Malaysia pada saat itu? Dampak dari konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 terlihat dalam aspek sosial dan politik. Dari segi sosial, konfrontasi ini meningkatkan semangat nasionalisme di Indonesia dengan masyarakat bersatu menghadapi ancaman dari Malaysia. Di Malaysia, kesadaran akan pentingnya persatuan antar kelompok etnis muncul untuk mempertahankan kedaulatan negara. Namun, konflik ini juga menambah ketegangan etnis, terutama antara etnis Melayu dan Tionghoa, serta menciptakan pandangan negatif di Indonesia terhadap Malaysia yang memperburuk hubungan antar etnis. Selain itu, terjadi pengungsian dari daerah perbatasan dan penambahan beban sosial dan ekonomi. Dari segi politik, konfrontasi memperkuat peran militer di Indonesia, terutama setelah kudeta 1965, sedangkan Malaysia meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat militer.
kebijakan luar negeri juga mengalami perubahan. Indonesia mengalihkan fokusnya dan menjalin hubungan lebih baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara Malaysia mengembangkan hubungan diplomatik dan berkontribusi pada pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Konfrontasi ini menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia yang berpuncak pada penggantian Soekarno dan Soeharto. Sementara Malaysia berhasil mempertahankan stabilitas politik dan melanjutkan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, konfrontasi ini membentuk identitas nasional dan mempengaruhi dinamika politik serta hubungan internasional kedua negara. Oke, jadi itu dia penjelasan dari tahap konflik militer dan eskalasi. Nah, makin menarik kan? Di segmen berikutnya nih lebih menarik lagi nih. Kita akan bahas tentang penyelesaian dan dampak jangka panjangnya. Jadi, Sobat DPS, nantikan di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast kita di DPS, Depan Pintu Sekolah. Oke, tadi kita kan udah bahas tuh ya kan tentang tahap konflik militer sama eskalasinya. Ini mumpung masih ada nih narasumber kita, Kak Dwi ya kan. Boleh saya dulu, Kak? Halo semuanya. Nah, di segmen kali ini kita tuh akan bahas tentang penyelesaian dan dampak jangka panjang yang terdapat pada konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Nah, bagaimana sih Kak akhirnya konfrontasi ini berakhir? Apa yang mendorong kedua negara untuk mengakhiri perseteruannya? Boleh Kakak jelaskan yang Kakak tahu? Oke, boleh. Nah, jadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini berakhir sekitar pada tahun 1966, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Perubahan politik di Indonesia setelah kudeta militer yang menggulingkan Soekarno membuat Soeharto mengadopsi pendekatan lebih pragmatis dan memprioritaskan stabilitas serta pembangunan ekonomi. Ini mendorong upaya diplomatik untuk merundingkan penyelesaian konflik. Selain itu, pengaruh internasional terutama dari negara-negara anggota ASEAN yang baru dibentuk juga mendorong kedua negara untuk mengakhiri perseteruan demi menciptakan kawasan yang damai dan stabil. Keduanya menyadari bahwa konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan keamanan dalam negeri. Membangun hubungan yang lebih baik dengan negara tetangga dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi. Setelah mencapai kesepakatan damai, Indonesia dan Malaysia mulai menjalin hubungan positif, berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta membangun dialog untuk mengatasi isu-isu di masa depan. Dengan semua faktor ini, konfrontasi berakhir dan kedua negara berhasil menciptakan landasan untuk hubungan yang lebih konstruktif. Nah, setelah konfrontasi ini berakhir, bagaimana sih dampaknya terhadap hubungan kedua negara hingga sekarang? Setelah konfrontasi berakhir, pada tahun 1966, hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami perbaikan signifikan. Keduanya membangun hubungan diplomatik yang stabil melalui pertemuan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 juga memperkuat kerjasama regional. Hubungan ekonomi semakin berkembang dengan peningkatan perdagangan dan investasi, serta kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan yang melibatkan pertukaran mahasiswa. Sektor peristiwa juga meningkat dengan arus wisatawan yang tinggi antara kedua negara. Keduanya berkolaborasi dalam isu lintas batas, seperti penanggulan terorisme dan masalah lingkungan. Meskipun ada tantangan seperti ketegangan terkait pekerja migran dan masalah maritim, Indonesia dan Malaysia menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut melalui dialog. Secara keseluruhan, hubungan bilateral terus berkembang menuju arah yang lebih positif. Dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan mempromosikan kerjasama demi kemakmuran bersama.
Oke, sahabat DPS, kita sudah sampai nih di akhir episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Dwi Ayu yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pandangan tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini. Senang bisa berbagi wawasan. Terima kasih juga atas kesempatannya. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dwi Ayu yang sudah mau meluangkan waktunya. Diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan, bukan? Kita sudah banyak nih bahas hal mulai dari latar belakang sejarah hingga dampaknya bagi generasi muda sekarang. Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari sini, terutama tentang pentingnya memahami konteks dan mencari solusi yang damai. Nah, sebelum kita tutup nih, kami ingin mengingatkan kalian untuk follow podcast kami di platform favorit kalian supaya nggak ketinggalan nih episode-episode seru berikutnya. Dan kalau ada topik menarik yang ingin kalian diskusikan, jangan ragu untuk kirimkan pesan atau komentar. Kami selalu ingin tahu pendapat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat belajar. Bye-bye, sampai jumpa di episode DPS selanjutnya.